Action. Shalom adik-adik sekolah minggu AKBP Limo. Selamat hari Minggu. Kak Samuel apa kabar ya? Baik Kak. Adik-adik di rumah juga pasti baik-baik aja ya. Yuk sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Samuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Pimpinlah kami Bapa supaya ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan kepadamu mulai awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyi satu pujian, mari kita bersukaria. Sukacita yang luar biasa. Di rumah juga senang, di gereja juga senang ya Kak? Betul Kak. Kalau gitu kita angkat pujian Kak. Di sini senang. Ada Benik Nositorus Kak, sama Reina Burumanalu Kak. Yuk kita saksikan adik-adik. Kasihnya seperti sungai. Sekolah
kasih adik-adik yang sudah mengerjakan tugas yang diberikan Kakak Noela sama Kak Priska minggu kemarin. Ini dari horong 1 nih, Kakak sebutin namanya ya. Horong 1 Jocelyn Boru Tampu Bolon. Kedua Tiara Boru Panjaitan. Yang ketiga Noela Boru Sitanggang. Yang keempat Karisa Boru Purba. Itu dari horong 1 ya adik-adik. 1, 2, 3. Hari ini hanya Tuhan, hanya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini hanya Tuhan, mari kita bersukaria. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, siapa pemudanya mau dia siap melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama di tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalah matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di ladang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan. Horong 2 nih, Christine Boru Sihombing. Yang kedua Sarah Boru Tampu Bolon. Yang ketiga Bintang Boru Bakara. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji, puji Tuhan, puji Tuhan. Horong 3 Saud Tambak dan Alvaro Boru Marga Purba. Buka pintu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Horong remaja cuma 1, yaitu Dea Boru Tambak. Terima kasih adik-adik. Selamat mengerjakan tugas yang diberikan kakak guru sekolah minggu ya adik-adik. Selamat hari minggu juga. Terima kasih. Sebelum kita masuk firman adik-adik, yuk kita nyanyi Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu.
adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah dong Kak. Oke Aku deh. masih adik-adik sepertinya. Disiapin ya Alkitab, persembahan, dan catatan untuk mencatat tugas yang akan kakak berikan. Ya, sebelum memulai firman, lebih baik kita berdoa dulu ya Kak. Oke, adik-adik di rumah udah siap? Doa kita akan dipimpin oleh Bang Joshua. Oke. Bang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kita telah berkumpul bersama Tuhan, bersama adik-adik kami, melihat ibadah yang kami sampaikan untuk mereka. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini agar dapat membimbing adik-adik kami ke jalan dan membuat hidup adik-adik kami semakin lebih turut terhadap perintah Tuhan. Tuhan juga berkati adik-adik kami dan keluarganya dalam masa pandemi ini agar selalu sehat senantiasa dan diberi perlindungan serta mempertahankan ekonomi untuk keluarga-keluarga kita di sana yang telah terdampak dari wabah penyakit pandemi kali ini. Tuhan, doa ini kami sampaikan padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitab dan mari kita buka ayat Alkitab kita untuk hari ini yang tertulis di mana, Bang? Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Oke. Oke. Sudah dibuka belum? Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Mana, Bang? Aku baca ya Kak, mulai dari Oke. ayat 8 Dan 9. Oke. Untuk berikutnya yaitu tentang hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Titik, Bang. Aku nggak baca itu tadi Kak. Cukup kan adik-adik 2 ayat saja tapi maknanya mendalam loh. Temanya apa ini, Bang? Temanya untuk hidup sebagai anak-anak terang. Iya, artinya aku anak terang. Siapa sih, Bang, yang menulis ini kepada jemaat Efesus? Siapa? Ayo. Paulus, Bang. Itu dibuat katanya nih untuk menguatkan jemaat di Efesus, Bang. Oh, seperti itu ya Kak. Karena dulu kita hidup dalam kegelapan. Kemudian Rasul Paulus datang nih ke jemaat Efesus. Kemudian dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus itu untuk bagaimana cara hidup sebagai anak-anak terang. Contohnya, Bang, anak-anak terang itu harus yang gimana sih, Bang? Sebagai anak yang terang ya, contohnya mungkin rajin ke gereja Kak. Iya, tapi sekarang kan nggak boleh ke gereja, Bang. Gimana? Berarti rajin membaca Alkitab di rumah. Oke, juga ngikutin ibadah online begini loh adik-adik. Iya juga Ya sih. kan, Bang? Gak boleh malas-malas ya Kak. Jangan seperti anak-anak yang dalam kegelapan. Karena kita harus hidup sebagai anak terang. Nah itu kalau udah jadi anak terang itu tujuannya itu jadi bagaimana sih, Bang? Tujuannya menjadi anak terang, menjadi anak-anak yang taat akan aturan mungkin. Contohnya lagi ya Kak. Salah satunya Taat kepada orang tua. Taat terhadap hukum perintah Tuhan. Terus rajin pelayanan. Mungkin ya. Bisa betul. Bisa adik-adik juga boleh pelayanan. Contohnya adik-adik pelayanan ngapain, Bang? Menyanyi lagu rohani ya. Iya, seperti adik kita tadi yang 2. Adik korong 1 nyanyi itu sudah kedua kali loh. Itu akan menjadi contoh sebagai anak-anak terang. Nah, melalui perikop kita hari ini, kita dituntut menjadi anak terang dengan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan ketika masih di dalam kegelapan. Ya seperti yang tidak mencontek tadi, ya mari jangan mencontek lagi. Yang jarang ibadah online juga seperti sekarang ini, Lebih
harus rajin. Kalau memang kuotanya nggak ada, ya minta sama siapa bang? Orang tuanya lah kak. Iya dong, Masa sama sama kita? kita. Aduh. Orang tua juga harus mendukung dong, biar kita lebih semangat ya bang ya. Betul, Kak. Karena aku anak terang. Terang. Oke. Oke kak. Adik-adik di rumah setuju nggak? Pasti setuju lah kak. Oh setuju. Nah sekarang dengan tema aku anak terang ini kayaknya lebih ini ya bang ya, lebih gimana ya? Lebih memberikan semangat kali ya kepada anak-anak sekolah minggu ya. Semangat untuk lebih baik, semangat untuk menjalankan sebagai anak terang kali ya bang ya. Iya, menjalani hidupnya dengan ya kegiatan yang benar, menjadi anak terang di dalam rumah Tuhan, di dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya bang? Contohnya lagi ya kak, betul. Selalu menuruti perkataan orang tua dalam menjalani hari-hari. Tidak melanggar omongan orang tua seperti jangan jajan-jajanan di luar ini, tapi anak-anak sekolah minggu kan suka diam-diam gitu, nggak mendengarkan turut perintah orang tua, akhirnya dampak bisa kena penyakit atau apapun itu. Oh, berarti ayat ini bang mengajarkan kita bagaimana caranya hidup menuruti perintah Tuhan. Betul. Gitu. Oh begitu bang. Memang ya, cuman 2 ayat tetapi Maknanya dalam. Betul. Dalam banget itu ya bang ya. Tapi itu pun jangan cuma diomongin ya bang ya. Dilakukan juga kak. Iya, jangan cuma wacana katanya seperti yang musim-musim sekarang nih. Banyak janji-janji manis. Aku mau baik sama orang tua, Betul. aku mau tidak mencontek, tapi nggak Tapi dilaksanakan. nggak dilaksanakan percuma dong kak. Nah, untuk itu kita harus punya niat dong ya bang ya. Ya. Dimulai dari diri sendiri ini Kita ya. harus tetapkan di dalam hati kita bahwa aku anak terang. Karena Tuhan suka dengan anak-anaknya yang akan menjalankan perintahnya. Nah, Iya. kayaknya cuma segitu ya bang ya. Mungkin untuk saat ini segitu aja dulu nih kak. Karena kalau terlalu banyak, adik-adik sekolah minggu nanti bosen loh Iya, dengarnya. kita. Nah, Biar gak bosan gimana kak? bagaimana kalau kita ngelawak sih bang? Nggak mungkin dong. Bagaimana kalau kita bagi tugas bang? Apa tuh kak? Membagi tugas kepada adik-adik Adik-adik sekolah sekolah kita? minggu dong. Adik-adik di Boleh. rumah siap nggak nerima tugas? Harus siap dong kak. Harus, karena adik-adik di rumah sudah menjadi anak terang, ya kan? Betul. Dan biar Iya. adik-adik juga memahami firman yang kita sampaikan ini lebih dalam lagi. Kakak-kakaknya dan abang-abangnya pengen tahu juga loh bagaimana cara penerapan anak sekolah minggunya dalam memaknai setiap tema yang dibawakan oleh kakak-kakak dan abang sekolah minggunya di setiap minggu. Betul sekali kakak. Orang satu gimana bang? Untuk orang satu, kita bagi tugasnya setiap 4 orang. Iya. Orang satu, mungkin untuk orang satu bisa kita kasih tugas mewarnai kak. Warnanya apa bang? Mewarnai dengan tema aku anak terang. Iya. Contohnya gambar apa tuh bang? Untuk misalnya kita mati lampu, kita perlu apa? Pasti perlu sebuah alat penerangan bantu, yaitu sebuah lilin. Iya. Jadi orang satu bisa mewarnai gambar seperti ini. Contohnya, ini gambar bisa boleh di-download orang tuanya atau digambar sendiri. Digambar sendiri, kemudian diwarnain yang bagus. Kalau adik-adik yang sudah bisa menulis, boleh deh ditulis di sini temanya. Kemudian dikirim ke kakak atau abang guru sekolah minggu. Nah, udah tahu kan orang satu? Sama orang tua nih bang. Oh iya, ini orang satu, dua juga sama ya dua. tugasnya. Iya, untuk tugas orang 3, 4 bang, Untuk orang 3 dan 4, gampang loh. kalau aku agak susah sih kak ini, karena menghafal. Oh jurusan IPA ya bang ya dulu ya. Aku bisanya menghitung kak. Oh iya. Menghafal kenangan itu agak susah biasanya. Iya. Tapi kalau menghafal ayat Alkitab harus loh bang. Haruslah, ini kewajiban kita sebagai Iya. orang Kristen. Iya betul. Menghafal dari ayat apa bang?
dari ayat yang tema kita hari ini, yaitu Efesus 5 ayat 8. Kalau ada yang bisa jago sampai ayat 10 ya Kak? Wah kebanyakan. Kebanyakan ya, Kak? Ayat hafalan satu aja adik-adik. Jadi horong 3 dan horong 4. 3 dan 4 tugasnya menghafal dari Efesus 5 ayat 8. Kemudian divideokan ya Bang ya? Videokan, lalu dikirim ke kakak-kakak kakak dan abang abang. sekolahnya. Oke, kakak dan abang tunggu loh. Nah untuk pra-remaja nih lebih sulit nih kayaknya Bang. Kalau ini mah sering aku lakukan nih Kak di kehidupan saya. Oh gitu Bang. Tapi abang kan udah gede. Iya betul juga. Pra-remaja, tapi udah gede juga sih. Udah SMP pra-remaja harus mengerjakan juga loh. Apa Bang tugasnya? Tugasnya ialah mempresentasikan hasil dari apa yang adik-adik dan abang-abang lakukan di sini. Kalian jelaskan di depan kamera. Divideokan ya Bang ya? Dijelaskan dan direkam di depan kamera. Apa yang adik-adik dapatkan dari aku dan kakak Kevin sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Tentang apa itu Bang? Tentang tema kita hari ini, yaitu Aku Anak Terang. Iya di video. Gak usah terlalu lama, betul Kak. Secara detail mendalam aja. Durasinya berapa tuh Bang? Mungkin 2 menit. Oh, Bisa 2 menit atau 3 menit lah ya. betul. Jangan sampai ngabisin kuota Iya. loh. Nanti nggak dikasih lagi sama orang tuanya beli kuota. Nanti dikira kita merepotkan mungkin Kak. Iya gitu. Tapi yang penting adik-adik sekolah minggu harus semangat ngerjakan tugasnya. Oke? Oke Kak. Ya, sampai ke sini dulu tentang pembahasan kita tentang firman Tuhan yang dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9 tadi adik-adik. Kakak, abang harap kalian mau mengerjakan tugas dan mengirimkannya kepada kakak dan abang GSN. Nah sekarang, karena kita sudah mengakhiri firman Tuhan, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu lagi kepada kami, hingga kami masih boleh melayani adik-adik sekolah minggu kami walaupun secara online Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari pada hari ini boleh bermanfaat dan berguna bagi kami dan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan dan selalu Engkau lindungi kami semua dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Kita nyanyi judulnya Aku Anak Terang. Aku Anak Terang. Oke, Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati.